Pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami dengan Komisioner Kompolnas, Bapak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, kita kembali bicara soal relasi kuasa. Kemarin dalam repliknya, jaksa menyebut bahwa terdakwa ini seharusnya bisa menolak perintah atasan, apalagi ketika mereka tahu perintah tersebut salah. Tapi menurut pihak terdakwa, contohnya Arif Rahman Arifin menyebut bahwa menolak perintah atasan tidak semudah seperti apa yang tertulis di buku peraturan. Tanggapan dari Kompolnas apa, Pak? Mungkin ada evaluasi juga untuk Polri. Ya, tidak mudah kita menggarisbawahinya ya, berdasarkan keterangan terdakwa. Tidak mudah itu pertama tadi saya mengemukakan terkait dengan kesadaran. Nah, kalau kesadaran itu kuat bahwa itu bertentangan, tentu akan mudah melakukan penyimpangan daripada perintah yang tidak sah itu. Yang kedua, di sini ada persoalan culture. Jadi bagaimana aturan tadi disebut sudah bagus, normanya sudah bagus. Sesungguhnya itu adalah kultur yang ingin dibangun dan dicapai daripada institusi. Nah, norma-norma, aturan, apakah itu aturan hukum maupun aturan etika profesi, itu adalah kultur yang ingin dibangun. Nah, di dalam kasus ini, di sini ada subkultur. Subkulturnya itu adalah bagaimana kehendak, keinginan, dan kita konkretkan subkulturnya itu adalah perintah. Nah, perintah ini menunjukkan ada begitu kuat subkultur itu, apa yang dikehendaki, apa yang menjadi pemikiran pimpinan itu dominan. Nah, subkulturnya dominan. Nah, kehendak daripada pimpinan, perintah pimpinan yang itu bertentangan itu menjadi dominan, sehingga kulturnya itu menjadi terkesampingkan. Kultur ketika ada perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan itu, kulturnya itu sesuai dengan norma, sebagai bawahan dapat melaporkan kepada atasan bahwa ini ada perintah yang bertentangan. Dan atasan itu berdasarkan norma, berdasarkan kultur yang tertulis itu adalah wajib melindungi daripada si pelapor itu. Nah, tapi karena subkulturnya ini dominan, relasi kuasanya itu cukup dominan, sehingga melumpuhkan daya kritis, daya kesadaran atas bahwa ini tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, tidak mampu dilakukan. Nah, terkait misalnya karir, subkulturnya bahwa dalam pikirannya, dalam perbuatannya, karirnya itu akan ditentukan oleh pimpinannya, baik atau tidak. Sehingga kalau pada waktu itu melakukan perlawanan, penyimpangan terhadap perintah itu, salah satu hal yang menjadi pemikiran adalah karirnya. Kalau ini berhasil, katakanlah ya, Anggia, kalau perintangan penyidikan ini berhasil bahwa skenario tembak-menembak itu yang akhirnya diproses dan yang dimasukkan dalam proses hukum bahwa ini dihentikan karena ada korban yang sudah meninggal yang diduga melakukan apa yang dimaksud oleh terdakwa, ya mereka akan mendapat hasilnya, hasil daripada jerih payah yang itu berusaha melaksanakan dan meyakinkan apa yang diperintahkan pimpinan itu telah dilaksanakan. Lagi-lagi itu yang pertimbangan yang bisa kita lihat, pantauan yang bisa kita lihat, mengapa mereka itu begitu sulit untuk menyimpangi perintangan penyidikan itu adalah subkultur, bahwa seolah-olah loyal kepada pimpinan, sekalipun itu menjalankan perintah yang tidak bertentangan, itu bisa membangun masa depan karirnya yang lebih cemerlang. Ini tentu sebagai koreksi bahwa ini harus dilakukan perbaikan. Subkultur seperti ini harus dikikis, yang dibangun di dalam proses pembinaan sumber daya manusia kaitannya dengan promosi jabatan dan karir tidak dipengaruhi oleh subkultur seperti ini, tapi berdasarkan kepada kultur di dalam pembinaan budaya kerjanya adalah berbasis merit system. Jadi bisa ditempatkan lebih bagus naik jabatannya bukan karena hubungan antara anggota dan pimpinan yang begitu sangat kuat, yang itu menimbulkan kelompok, golongan ataupun faksi-faksi, tapi berdasarkan merit system, profesionalisme, kinerjanya, kemampuan dia untuk menjalankan perintah
selain daripada berdasarkan aturan, tapi tetap menjaga moralitas dan etika kerjanya. Itu yang tentu yang menjadi catatan dalam kasus ini, Anggia. Baik, Pak Yusuf, tapi dalam fakta persidangan terdakwa ini memang mengaku takut, kemudian dalam tekanan. Nah, menurut Kompolnas, bagaimana Polri bisa membenahi masalah kultur ini, Pak? Ya itu tadi, takut, nah itu karena subkulturnya dominan. Subkultur itu tadi kehendak, kemauan daripada pimpinan terhadap bawahannya. Memang secara kelembagaan organisasi Polri ini kan disusun secara hierarkis. Pimpinannya itu bertingkat-tingkat. Nah, makanya di dalam kode etiknya sudah bagus. Kode etik profesinya itu sudah diatur tadi sebagai atasan dilarang memerintahkan yang bertentangan. Itu sudah bagus itu. Nah, sebagai bawahan wajib menolak. Nah, bagi atasan itu larangan, bagi bawahan kewajiban. Nah, jadi ini normanya sudah bagus, hanya memang yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa norma yang bagus itu dilakukan dengan baik, maka ini menjadi perhatian bahwa kepemimpinan yang dibangun adalah kepemimpinan yang menjadi teladan bagi anggotanya. Nah, yang kedua, secara sistem, tadi sudah saya katakan, normanya kan sudah ada. Maka bagaimana didorong budaya-budaya yang itu setiap anggota jangan takut. Nah, dibangun budayanya oleh pimpinan setiap tingkatan itu, jangan takut melaporkan apabila diperintahkan yang itu bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Nah, tentu ketika budaya jangan takut ini dibangun instrumennya, diberikan reward bagi yang misalnya dalam setiap bulan siapa anggota yang mampu yang berani melaporkan kalau itu diperintahkan kepada atasannya, maka diberi reward seperti itu. Baik, Pak Yusuf, dalam sidang pledoi kemarin salah satu terdakwa, Cukpot Putranto ini mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena ternyata loyalitasnya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi oleh Verdi Sambo yang akhirnya berdampak sangat besar bagi keluarga dan juga anak istri dari terdakwa ini. Intinya ia menyatakan kekecewaan karena loyalitasnya dimanfaatkan. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi sekali lagi konsepsi loyalitas yang dimaksud daripada terdakwa itu adalah konsepsi yang tidak sesuai dengan kultur organisasi. Jadi di sini memang sekali lagi persoalan besarnya itu ada pada relasi kuasa yang itu antara atasan dan bawahan itu cukup rentangnya cukup jauh. Ada kesenjangan daripada bawahan untuk berani setidaknya loyalitas yang dimaksud itu sama-sama loyal terhadap apa yang dituntut oleh organisasi. Sebagai anggota Polri ya tentu dalam hal ini salah satunya sebagai penegak hukum ya mampu mematuhi hukum. Loyalitasnya itu ada pada norma hukum, ada pada norma etika, ada pada moralitas. Sehingga hubungan antara atasan dan bawahan itu yang loyal mampu memberikan masukan. Nah, izin komandan, nah ini ada masukan seperti ini. Nah, tentu kan ini kan organisasi kan sistem. Nah, ketika atasannya kemudian terjadi katakanlah Sambo marah pada waktu itu, saya pecat kamu. Nah, kan dia tidak bisa memecat, sistem yang akan memecat. Sistem itu bukan orang satu orang. Misalnya seperti itu. Nah, itu Anggia. Jadi loyalitasnya ini dalam satu konsepsi yang tidak tepat. Nah, itu tidak loyal. Yang dimaksud loyalitas itu adalah loyal kepada sesuatu yang benar. Itu. Jadi karirnya, masa depannya, akibatnya jadinya kan dipertaruhkan. Nah, akibatnya ya jadinya seperti ini karena mempertaruhkan loyalitas yang tidak tepat ini, akibatnya seperti ini. Hanya sekali lagi, Anggia, tentu yang perlu kita memberikan catatan-catatan dalam proses sidang perkara ini, apa yang menjadi kesadaran mereka itu kan itu dalam hatinya. Tentu jaksa penuntut umum yang menuntut sejauh ini memang kan tidak bisa mengorek semua apa yang ada dalam hati dan pikirannya, sehingga yang muncul seolah-olah
bahwa ini hanya sekedar menjalankan perintah. Padahal sesungguhnya dalam situasi yang terjadi pada waktu itu konstruksinya tidak demikian. Kalau kita bisa mencoba untuk mengulur waktu, bisa melihat situasi pada waktu itu berdasarkan apa yang dilakukan masing-masing 6 terdakwa ini. Tentu apa yang disampaikan mereka bahwa ini loyal, bahwa ini menjalankan perintah, saya kira tidak demikian tentunya. Baik, Pak Yusuf, satu hal lagi yang menarik adalah jaksa sempat menyebut jika mereka ataupun terdakwa ini divonis bebas, dikhawatirkan malah timbul presiden buruk, bahwa boleh saja melakukan hal negatif asalkan memang sesuai dengan perintah atasan. Nah, seperti apa tanggapan Kompolnas? Tapi usai jeda ya Pak, kita kembali.